Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nadifa Putri dengan NIM 2104461. Perkenalkan, saya Fadila Sukmawati Tanjung dengan NIM 2108179. Perkenalkan, nama saya Zahra Auwalia Azhar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Haikal dengan NIM 2100106, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia dari kelas 2A. Profil Imam Al-Ghazali yaitu memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, Khurasan yang terletak di sebelah timur Laut Persia. Perkampungan tempat kelahiran Al-Ghazali bernama Ghazaleh. Beliau wafat pada tahun 1111 di kota Tus. Beliau yang akrab disapa Imam Al-Ghazali ini ialah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang terkenal dengan karya-karyanya yang luar biasa. Di antaranya kitab Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh Minad Dhalal, Ayyuhal Walad, Tahafut Al-Falasifah, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali hidup pada masa penuh gejolak. Dunia Islam, khususnya situasi politik, saat itu terbelah dalam 3 kekhalifahan. Pertama, kekhalifahan Umayyah di Andalusia, kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, dan mulai digantikan oleh bangsa Saljuk di timur dan bangsa Buwayhi di barat, dan kekhalifahan Fatimiyah di Afrika Utara. Kondisi politik Islam saat itu terbagi menjadi 2, dinasti Saljuk yang bermazhab Ahlus Sunnah, dinasti Buwayhi yang bermazhab Syiah. Selain itu, ulama fikih berafiliasi pada beberapa aliran dan golongan. Ada aliran konservatif dan cukup dengan Al-Quran dan hadis, aliran modernisme klasik, aliran Mu'tazilah yang mendapatkan dukungan penuh di masa Khalifah Al-Ma'mun, aliran Sufi yang memiliki teori bathiniyah, dan golongan filsafat yang mengambil metode Platonisme dalam berfilsafat. Seluruh golongan dan aliran ini yang meramaikan wacana keagamaan di dunia Islam pada masa menjelang kelahiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali terlahir dari keluarga yang kurang mampu dan buruh kasar. Walaupun hidupnya serba kekurangan, orang tuanya ingin sekali memondokkan Imam Al-Ghazali agar beliau menjadi seorang yang alim. Imam Al-Ghazali memiliki seorang adik yang bernama Ahmad Al-Ghazali. Ia adalah seorang sufi terkemuka pada masanya. Sepeninggal ayahnya, Imam Al-Ghazali diasuh dan dididik oleh teman ayahnya yang berasal dari kalangan sufi. Kemudian Imam Al-Ghazali kecil disekolahkan di Madrasah Tus dan beliau mempelajari ilmu-ilmu dasar keagamaan pada jenjang pendidikan dasar. Setelah mendapatkan ilmu keagamaan dasar, Imam Al-Ghazali mengembara ke Madrasah Jurjan yang berjarak 250 mil dari Tus. Nah, ada kisah menarik nih di sini. Imam Al-Ghazali yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap memiliki semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Terkadang beliau harus berangkat bersama kafilah pedagang gitu ya, agar aman dari Imam Al-Ghazali membujuk para penyamun tersebut agar mengembalikan buku-bukunya. Tetapi ada ya salah seorang penyamun justru menghardik Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, apa artinya pengetahuan kalau hanya Dari sinilah Imam Al-Ghazali sadar dan mendapatkan pelajaran dari penyamun tersebut bahwa ilmu itu tidak cukup dituliskan di kertas saja, melainkan dihafal dan dipahami juga. Sejak saat itu, Imam Al-Ghazali menghafal seluruh pelajarannya di luar kepala. Setelah belajar di Jurjan, beliau mengembara ke Naisabur, ibu kota Khurasan. Disinilah beliau beruntung mendapatkan tempat belajar gratis bersama seorang ulama besar yang bernama Al-Juwaini. Al-Juwaini itu sebutan bagi orang yang pernah belajar di Mekah dan di Madinah, di 2 tempat
Imam Al-Ghazali sangat populer di Naisabur karena kecerdasannya. Beliau selalu dijadikan salah satu rujukan selain buku oleh teman-teman. Perjalanan hidup Imam Al-Ghazali. Nah, beliau ini mengembara ke Baghdad dan mengajar. Nah, setelah 8 tahun lamanya, pada saat Imam Al-Ghazali berumur 27 tahun, Imam Al-Ghazali itu harus pergi ke Baghdad. Beliau ini harus pergi meninggalkan Naisabur menuju Baghdad. Nah, pada saat itu Baghdad itu sedang dipimpin oleh Nizam al-Mulk yang sangat mendukung perkembangan sastra dan keilmuan di Baghdad. Nah, salah satunya beliau ini mendirikan Madrasah Nizamiyah, di mana madrasah tersebut yaitu sebagai tempat Imam Al-Ghazali belajar. Imam Al-Ghazali menghabiskan 6 tahun untuk belajar di Madrasah Nizamiyah. Nah, pada tahun ke-7 beliau ini diangkat menjadi guru agama di madrasah tersebut. Imam Al-Ghazali memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni dan tampak sangat menonjol daripada para guru yang lain yang pernah belajar bersamanya. Imam Al-Ghazali ini juga sangat bersemangat dalam mengajarkan agama di Madrasah Nizamiyah dan menyampaikan halakohnya. Imam Al-Ghazali memasuki gerbang ilmu filosofis dan keagamaan. Beliau ini tidak pernah meninggalkan suatu sekte keagamaan sebelum menemukan celah kelemahan pemikiran, pendapat, dan orientasinya. Lalu ia menemukan keganjilan pada pengalaman dan praktik di lapangan. Nah, di sana pula ia menemukan kegelisahannya, ia menemukan ketidaksesuaian antara pemikiran para ulama dengan praktik di lapangan. Nah, hal inilah yang membuat beliau ini merenungi hidupnya dan memilih untuk melakukan pengasingan atau uzlah, meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan Baghdad menuju ke Damaskus. Setelah itu dia menjadi sufi, darwis, dan berkelana. Nah, pada tahun 1905 Masehi, Imam Al-Ghazali ini meninggalkan Baghdad menuju Damaskus dengan memakai pakaian darwis, dan ia tinggal di sebuah ruangan di menara Masjid Al-Umawi dengan hidup cukup untuk makan dan minum. Selama beliau menjalani sebagai darwis, sebagian sejarawan ini tuh berpendapat bahwa beliau ini bekerja sebagai penyalin naskah, dan ada pula sebagian dari sejarawan yang lainnya itu berpendapat bahwa ia ini menjual salinan naskah kitabnya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, pada suatu ketika Imam Al-Ghazali merindukan perjalanan. Beliau kembali ke Tus untuk mengunjungi keluarganya, lalu kembali ke Masjid Al-Umawi di Damaskus. Lalu beliau mengembara ke Baitul Maqdis, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji secara diam-diam. Lalu beliau kembali lagi ke Tus. Nah, setelah 10 tahun pengasingan dan berkelana, Imam Al-Ghazali ini sangat bersemangat kembali untuk menuntut ilmu dan memutuskan ke Naisabur. Namun kali ini ia kembali ke Naisabur dengan kondisi yang berbeda. Nah, beliau itu telah menjadi seorang ulama besar yang sangat dihormati. Lalu Imam Al-Ghazali ini mengajarkan Ihya Ulumuddin kepada murid-muridnya dan santri-santrinya. Di sana pula beliau namun di sana beliau itu kurang mendapat dukungan dari para pengajar yang membuatnya ingin pergi berhijrah menuju Tus, kampung halamannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kembalinya atau pulangnya Imam Al-Ghazali ke kampung halamannya yaitu Tus dan mendirikan pondoknya. Imam Ghazali memutuskan kembali ke Tus karena beliau ingin mendapatkan kebebasan jiwa dan menyampaikan pemikirannya kepada para murid di Jurjan Tus. Dengan keilmuan dan keahlian yang beliau punya, Imam Ghazali mendirikan pondok atau zawiyah dan mendirikan madrasah serta asal pribadi di samping pondoknya.
Ketika beliau dilanda kejenuhan mengajar, ia meninggalkan madrasah kemudian pindah ke pondoknya selama berhari-hari. Di pondok inilah Imam Al-Ghazali berpikir, merenung, bercita-cita, dan berkarya menorehkan tinta emasnya. Sejarah pemikiran Islam belum pernah menorehkan seorang penulis sealim Imam Al-Ghazali. Pengembaraan ilmiah menjadi poros keberadaan Al-Ghazali dan titik pusat hidupnya. Berdasarkan data yang valid, total buku yang beliau tulis yaitu berjumlah 69 judul buku. Pengaruh Imam Al-Ghazali tidak hanya dirasakan oleh umat Islam. Beberapa orang sarjana besar Kristen seperti Thomas Aquinas yang mengkaji pemikiran Imam Al-Ghazali di Universitas Napoleon yang kemudian dibandingkan kepada pemikiran keduanya oleh sarjana lain. Sarjana barat lainnya yang terpengaruh pemikiran Al-Ghazali melalui kajian Thomas Aquinas yaitu sarjana Dominikan Raymond Martin Costali. Sementara itu, seorang penyair besar dari Italia bernama Dante, dalam karya prosanya banyak sekali ditemukan pemikiran Imam Al-Ghazali di sana. Imam Al-Ghazali sangat mempengaruhi penyair besar ini. Demikianlah perjalanan hidup seorang ulama besar yang telah mengisi lembaran-lembaran sejarah dengan tinta emas. Di pembaringannya yang terakhir, beliau ditemani oleh adiknya yang juga seorang sufi, yaitu Ahmad Al-Ghazali. Jantungnya berhenti berdetak, beliau wafat. Imam Al-Ghazali wafat pada 18 Desember 1111 Masehi. Beliau dimakamkan di desa Tabiron, Tus. Imam Al-Ghazali telah menorehkan banyak jasa di dunia pemikiran Islam. Imam Al-Ghazali adalah sosok yang selalu berusaha untuk terus menulis dan menyingkap kebenaran. Kehilangan sosok ulama besar ini sempat diratapi oleh Abu al-Mu'ahafar Muhammad al-Abiwardi. Di antara bait-bait indahnya seperti berikut. Begitu terkejutnya aku atas kabar kepergiannya, sungguh sosok yang tak tergantikan di tengah umat. Di antara karya-karya beliau yaitu Ihya Ulumuddin. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.